selamat pagi atau siang atau sore nih di sana. Kembali menyapa aku ke kalian. Selamat datang di Penerbit Adab di YouTube dengan isi-isi konten-konten yang menarik sekali tentang bedah buku atau cerita-cerita atau materi-materi yang sangat menarik sekali untuk kita semua. Oke, kembali menyapa aku Putri di sini, menyapa kalian di sana. Gimana kabar kalian di sana? Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat, bahagia selalu dan seperti aku. Oke, langsung saja kita tidak perlu basa-basi lagi ya, karena pada video kali ini kita akan berjumpa dengan seseorang yang cantik sekali, berusia masih muda, dan masih muda tapi sudah bisa mencetak buku gitu ya, membuat buku sekeren ini. Jadi kita langsung saja berkenalan dengan Mbak Anissa, bernama Mbak Anissa. Tapi sebelum itu kita akan membacakan CV Mbak Anissa terlebih dahulu ya. Oke. Bernama Anissa Fitriani, sekolah menengah atas SMA Negeri 4 Lahat, Sumatera Selatan. Aduh, ini jauh sekali ya. Kalau jarak dari Indramayu ke Sumatera Selatan, lumayan harus berjam-jam sepertinya ini ya. Terus di sini ada prestasi-prestasi yang telah diraih oleh Mbak Anissa. Salah satunya yaitu peraih medali emas Indonesia Science Competition 2022. Wah, keren sekali. Dan peraih medali perunggu Olimpiade Sains Pemuda Indonesia 2022, juara 3 lomba robot line followers Race Kabupaten Lahat 2021, dan masih banyak sekali di sini. Berarti ini salah satu murid terbaik kayaknya ya. Ada juga organisasi yang Mbak Anissa lakuni, yaitu ada di Sekretaris PDS SMA Negeri 4 Lahat 2002 sampai 2023. Ini masih muda tapi sudah pengalamannya banyak ya organisasinya. Tapi kalau misalkan saya bacakan semuanya, mungkin kurang waktunya ya. Jadi kita akan berkenalan langsung saja dengan Mbak Anissa di sana. Halo Mbak Anissa. Halo, halo semua. Hmm. Perkenalkan Mbak nama Anissa. saya Anissa Fitriani. Iya, gimana kabarnya di sana Mbak Anissa? Baik, baik sekali. Kak Putri gimana kabarnya? Alhamdulillah. Terlihat seperti sekarang bahagia selalu ya, apalagi bertemu dengan Mbak Anissa yang sangat-sangat cerdik sekali ini ya sepertinya. Ya Mbak Anissa, di sana sedang musim apa ini Mbak Anissa? Ini musim penghujan ya, kadang hujan, kadang tiba-tiba panas. Pancaroba lah ya. Oke, jadi Mbak Anissa ini sekarang lagi duduk di sekolah SMA ya, menengah atas ya? Iya. Betul sih. Oke, ini kayaknya masih muda sekali ya. Tapi saya bacakan dari CV-nya saja sudah banyak pengalaman-pengalamannya, prestasi-prestasinya, dan semoga seterusnya ya semakin dewasa, makin banyak juga prestasinya. Amin. Oke, Mbak Anissa, ini ngomong-ngomong, Mbak Anissa telah membuat buku dengan judul The World is Seed of People. Benar? Iya, benar? Keren sekali ini. Dari judulnya aja sudah menarik gimana isinya nih. Tapi kita jangan membahas semua tuntas tentang bukunya, biar teman-teman semuanya pada kepo gitu ya. Jadi kita akan sedikit-sedikit membahasnya. Oke, mungkin nanti ada beberapa pertanyaan untuk Mbak Anissa yang bisa dijawab. eh untuk teman-teman di sana agak sedikit tahu, sedikit saja gitu ya. Oke, Mbak Anissa sudah siap nih untuk memberikan materi tentang buku yang Mbak Anissa buat. Siap. Oke, silakan Mbak Anissa bisa dijelaskan sedikit saja tentang bukunya seperti apa gitu. Nah, jadi buku ini tuh kan ada 35 judul cerpen yang berbeda ya, yang dimana temanya itu juga berbeda-beda. Yang ada temanya tentang kisah cinta remaja, ada tentang persahabatan, dan juga tentang komedi nih. Jadi Betul. bermacam-macam. Eh, Tema yang diambil ya dalam buku ini itu lebih ke tema yang sering kita lihat di kehidupan sehari-hari ya, kayak kisah cinta remaja Hmm. gitu. Tapi tema yang didominasi di buku ini ya tentang kisah cinta remaja. Oke, daripada apa namanya ceritanya hanya sekedar omongan-omongan saja. Biasanya kan para remaja kan sukanya cerita-cerita doang tanpa membuat sebuah buku atau gimana gitu. Tapi dituangkan di buku itu gitu ya, bisa ya. Iya,
Oke, ini idenya sangat menarik sekali. Dan mungkin ada beberapa juga dari teman-teman kita ya, para remaja biasanya dia suka membuat diary, bener nggak sih? Iya, benar banget. Mungkin mungkin dari situ kayak membuat diary sedikit-sedikit, terus ada kepengenan, wah gimana nih kalau kita bisa membuat buku? Itu kayaknya Hmm. cocok juga aja. Oke, ini ada pertanyaan pertama nih buat Mbak Anissa. Eh, Mbak Anissa, kenapa sih menulis buku ini? Kenapa bisa gitu? Apakah hanya tugas sekolah saja atau gimana gitu? Sebenarnya awalnya benar. Memang bikin cerpen ini untuk pelengkap tugas mata pelajaran sebenarnya. Nah, pertamanya kami itu diberi tema untuk membuat suatu cerita pendek dengan temanya itu sesuai dengan isi lagu yang kami suka. Nah, jadi dari sana Oh, kami itu menuangkan pikiran, juga perasaan, pengalaman-pengalaman pribadi kami yang kami tuangkan dalam sebuah cerita pendek. Nah, mungkin pada kesempatan sebelumnya kami kan memang sudah diberi tugas membuat cerita pendek, tetapi untuk berkesempatan menerbitkan sebuah buku itu baru tersampaikan saat ini. oke. eh Jadi emang awalnya dari tugas sekolah gitu ya. Jadi mungkin akhirnya bisa jadi buku yang diterbitkan di penerbit Adab. Mungkin ada nggak sih kayak kepengenan, wah ini kayaknya menarik sekali ternyata mau membuat buku. Ada keinginan nantinya bisa membuat buku lagi nggak sih? Ada sih. Soalnya kayak dalam proses pembuatannya juga kan udah sangat antusias gitu, excited. Wah, udah bisa bikin karya nih, ada bukti fisiknya juga gitu. Udah bisa diperjualbelikan juga, ada rasa bangga tersendiri gitu. Jadi berpikir untuk membuat karya selanjutnya pasti ada ya. Karena siapa sih yang nggak bangga gitu punya karya, apalagi masih di usia yang muda gitu. Iya, betul sekali nih, Mbak Anissa. Mungkin bisa jadi contoh juga atau role model juga bagi teman-teman semuanya di sekelilingnya, bisa dijadikan contoh gitu. Oh ya, Mas Mbak Anissa aja bisa, saya nggak bisa buat buku gitu kan, bisa buat mancing orang gitu. Iya. Nah, mungkin orang tua gimana nih respon dari orang tua? Respon dari orang tua sebenarnya awalnya awal bukunya itu diterbitkan, Isa sendiri belum memberitahu orang tua ya, baru ngasih tahu di akhir-akhir ini. Mereka kayak kaget gitu, hah? Ini kapan itu waktu pembuatannya gitu? Kapan mikirin temanya, mikirin judulnya? Soalnya kan eh, di aktivitas di sekolah juga padat gitu. Tiba-tiba udah launching aja nih bukunya gitu. Kapan? Waktunya kapan? Terus mau lihat deh bukunya itu bercerita tentang apa gitu. Mereka excited banget sih. Pastinya bangga gitu ya. Oke, ini sebenarnya ide kenapa mengambil judul itu atau ide menulis bukunya tuh ada nggak sih atau apa? Kalau idenya sih dari pengalaman pribadi aja ya, sama lihat pengalaman-pengalaman orang-orang yang ada di sekitar kita. Soalnya kalau mengambil dari tema-tema yang ada di sekitar kita itu, alur ceritanya tuh kayak lebih mengalir, kemudian lebih realistis kan. Jadi pembaca itu bisa berimajinasi sendiri nih. Oh, kalau di kehidupan nyata tuh kayak gini ya jalan ceritanya gitu. Bisa juga idenya tuh didapat dari berbagai sumber bacaan buku kan. Misal, ada yang menarik nih, kayaknya eh, lucu nih kalau dimasukin ke dalam cerpen ini. Jadi penonton itu nggak bosan sama ceritanya, nggak yang gitu-itu doang. Nggak monoton gitu ya. Iya, nggak monoton. Apalagi kalau misalkan bahasa-bahasa remaja tuh dibaca sama remaja laginya tuh kayak nyambung enak Iya, gitu ya nyambung. sama remaja ya. Bahkan kalau misalkan lagi kalau misalkan kita ya ngobrol sama orang tua sama teman itu kayaknya lebih nyambung sama teman karena emang Bener. ngerasain sama-sama ngerasain gitu ya. Walaupun emang orang Iya. tua yang tahu kita sehariannya gimana, tapi kalau misalkan lagi ngobrol mah mungkin lebih nyambungnya ke teman yang Cuman, sebaya gitu ya, teman sebaya. Tadi judulnya sudah saya jelaskan juga ya. Nah, kenapa sih judulnya itu? judulnya itu kan judulnya ini The War in Seeds of Peppers. Nah, karena tema yang diangkat ini kehidupan sehari-hari ya, tentang kisah cinta, sudah disebutkan tadi persahabatan dan juga komedi.
Nah, jadi kenapa dipilih the world? Nah, arti dunia di judul ini itu kisah kehidupan kita di sehari-hari tadi, yang dimana ada tentang kisah cinta, persahabatan, dan juga komedi. Jadi dunia, apa tuh cerita-cerita yang ada di dunia itu kita kemas menjadi cerita pendek, kemudian dituliskan di atas sebuah kertas. Jadi itulah kenapa judulnya itu The World in Sheets of Papers. Sebenarnya sederhana sih artinya. Sederhana tapi menarik sih. Apalagi ya gitu tentang remaja, cinta, persahabatan Cinta. gitu ya. Tapi berarti emang itu bukunya real dari cerita asli, cerita nyata gitu ya. Iya, kebanyakan dari cerita asli sih. Bisa juga tuh nanti kalau misalkan udah bukunya boom gitu ya, jadi cerita di TV juga bisa sepertinya. Amin. Pengalaman pertama buat buku ya. Iya, hanya pengalaman pertama bisa launching punya buku sendiri nih. Ada nggak sih tantangan terbesar gitu untuk membuat buku ini? Kalau tantangan pasti ada ya, soalnya juga termasuk penulis masih sangat pemula gitu ya. Kalau tantangan yang pertama pasti ada belum dapat ide nih. Idenya pasti susah banget ya. Mikir ide yang menarik buat cerita tuh apa, biar penonton gak bosan itu alur ceritanya seperti apa. Kemudian terkadang juga idenya terlalu banyak yang ada di pikiran. Jadi bingung nih buat ngelanjutin cerita sebelumnya itu gimana ya biar menarik, biar nyambung Hmm. gitu sama yang alur cerita sebelumnya. Oke, oke Mbak Alisa, mungkin itu dari tantangan-tantangan yang mungkin agak menyusahkan gitu ya. Tapi mengapa tertariknya ke cerita-cerita kayak pertemanan, persahabatan? Kenapa nggak kayak cerita yang lain-lain, kayak cerita apa ya, horor ataupun eh apa gitu? Kenapa lebih tertarik ke judul yang ini? Karena eh yang baca kan juga mungkin teman-teman dari teman-teman saya juga kan yang seumuran gitu. Jadi minat mereka lebih ke sana, ya dimana mereka tuh bisa relate gitu sama ceritanya. Apalagi dengan kisah cinta remaja gitu, pasti mereka banyak sekali relate kan sama cerita-ceritanya. Jadi itulah kenapa saya tuh lebih memilih tema yang tentang kehidupan yang sehari-hari gitu, yang sering ditemui aja, bukan yang kayak horor atau apa. Biar pembaca itu juga relate nih, kayak, oh gimana ya kalau aku yang ngerasain gitu. Jadi lebih masuk gitu ke hatinya, gimana pesan dari ceritanya, gitu sih. Betul, betul, betul. Apalagi ini kelebihannya kan cerita nyata gitu ya. Apalagi orang-orang yang Iya, kepo tentang misalkan cerita si dia, ada langsung aja baca barangkali si dianya ada di buku ini gitu ya. iya. Oke, nah sebenarnya buku ini cocoknya untuk segmentasi yang mana nih? Apakah hanya sama-sama yang sama-sama remaja atau orang tua juga bisa atau adik-adik kelas juga bisa? Sebenarnya orang tua, adik kelas, atau yang seumuran juga bisa sih. Tapi kayaknya lebih cocoknya ke remaja, terutama remaja yang perempuan ya. Pasti mereka lebih suka nih karena temanya ini lebih banyak tentang kisah cinta. Pasti yang lebih excited nih untuk membacanya juga teman-teman sebaya Nisa nih yang remaja, cewek-cewek gitu. Oke, ya mungkin ini bukunya menceritakan tentang cerita persahabatan, cinta atau tadi yang sudah dijelaskan ya. Nah, apakah buku ini hanya sekedar cerita saja dari pengalaman yang pernah dialami, ataukah ada sedikit motivasi di akhir cerita harus seperti apa gitu? Ada nggak sih? Ada sih. Setiap judul cerita itu pasti ada pesan yang bisa kita ambil gitu. Hmm, mm, mm. Salah satu contohnya kayak judul cerita yang nomor 14 yang judulnya Lilian Kokoh itu kan menggambarkan bahwa perbedaan waktu, kemudian perbedaan jarak, juga kan jarak yang jauh dalam eh, menjalani hubungan itu bukan suatu hambatan gitu. Yang dimana mereka tuh masih bisa menjaga kesetiaan dan lain sebagainya. Kok kalian baca deh. Oh, berarti ini tentang LDR gitu ya? Iya, tentang LDR. Wah, apalagi zaman sekarang lagi banyak kayaknya yang LDR LDR nih. Iya, Ya, tapi mungkin ada beberapa yang
punya keyakinan ah anak SMA cinta-cintaan. Kalau misalkan mungkin kalau menurut saya ya mungkin karena tujuannya kayak untuk mensupport diri sendiri terus atau saling mensupport atau apa ya saling membantu gitu. Itu kayaknya it's okay gitu. Kalau menurut pendapat Anissa gimana? Sebenarnya kalau menurut saya sih nggak apa-apa ya, asal tema kemudian hal-hal yang diceritakan itu masih ke arah yang positif gitu, masih yang sebatas pertemanan biasa gitu. Ya namanya pacaran mungkin nggak yang harus pegangan Mm-mm. tangan, nggak yang harus jalan Mm-mm. bergandengan gitu kan, nggak harus yang kayak gitu kan. Bisa juga saling meningkatkan value bareng-bareng, kan bisa diceritakan di sana. Yang dimana bisa mengajarkan kita juga kan, ada juga nilai-nilai yang bisa kita ambil bahwa kalau misalnya memulai hubungan tuh harus kesetiaan, kemudian kalau misalnya persahabatan itu harus setia kawan dan sebagainya sih. Wah, setuju banget sih, setuju sekali dengan pendapat yang Mbak Anissa sampaikan ini ya. Dan ternyata masih banyak juga remaja-remaja yang kayak punya berpikiran seperti itu gitu ya. Nggak hanya melulu, apalagi kan sosial media zaman sekarang kan mempertontonkan tentang kisah cinta yang terlalu bucin dibilangnya ya. Iya. Ya kan mungkin kalau misalkan di masa-masa SMA ya untuk saling support gitu. Eh Kalau misalkan si ceweknya pintar matematika, si cowoknya pintar bahasa Indonesia kan bisa saling Iya, belajar bareng gitu ya. belajar, belajar bareng gitu. Biar Mm-mm. sama-sama jago bareng gitu kan. Iya, biar sama-sama juara bareng. Iya, juara bareng. Oke. Nah, mungkin ada nggak sih spesialnya buku ini dari buku-buku yang lain tuh apa? Dari Anissa sendiri yang membuat buku ini gitu. Ada nggak sih kespesialan tersendiri? Yang pastinya karena ini dari kebanyakan dari pengalaman pribadi ya. Apalagi mungkin yang baca juga mungkin tahu dengan kisah yang sebenarnya itu mungkin lebih, oh ini menceritakan ini nih. Jadi itu sih. Soalnya kan tentang kehidupan sehari-hari juga bisa relate ke yang baca walaupun mungkin ceritanya tuh kayak gini ya. Kira-kira bisa nggak ya kalau aku kayak gitu? Gitu sih, kayak lebih relate ke pembaca-pembacanya. Apalagi buat penulisnya kan katanya kan ini banyak penulisnya ada berapa orang tadi? Ada sebenarnya ini kan buku ini ada 35 judul cerpen. Heeh. Nah, itu satu judul itu satu orang. Jadi ada 35 orang penulis, lainnya juga Heeh. ya penulis-penulis pemula yang juga keren-keren banget sih ceritanya. Iya, apalagi buat penulisnya pas baca buku ini, wah ini nih saya waktu itu bisa flashback gitu tentang cerita yang Iya, mungkin ini cerita yang nggak akan dilupakan mungkin ya yang dituangkan di buku ini. Nah, saya sedikit membaca sudah dikirimkan eh, apa namanya file bukunya dan ternyata saya baca itu apa si kalimat-kalimatnya itu tertata rapi. Itu tuh karena ada revisi-revisi dari guru-guru atau itu semuanya pure dari siswanya. nah kan awalnya ini kan memang dari tugas ya. Sebenarnya ada juga bimbingan dari guru pembimbingnya. Ini nah gimana cara menulis yang benar dan lain-lain sebagainya. Tapi eh, untuk selanjutnya itu memang dari penulis-penulisnya gitu. Soalnya kan sangat excited ya, antusias banget gitu biar bisa membuat karya gitu. Yang Nisa lihat ya, bisa juga teman-teman revisinya itu berulang-ulang kali. Udah kayak skripsi aja ya. Iya, kayak misal kata-katanya, kayaknya kurang cocok nih kata-kata ini. Terus nanya ke teman kan, kayaknya bagusnya gimana ya, judulnya apa, terus alur ceritanya kalau aku buat kayak gini masuk nggak ya, gitu. Jadi revisinya itu berulang-ulang. Soalnya mau eh ngasih yang terbaik lah dari cerita yang bisa kita buat. Wih, keren banget nih. Sudah berarti kayak sudah masih SMA tapi sudah merasakan gimana sulitnya revisi-revisi. Jadi nanti nggak kaget kalau misalkan kuliah revisi skripsi atau revisi tugas-tugas yang lain gitu. Iya, berarti harus berterima kasih juga kepada guru gini ya, udah Iya, ngasih tugas yang
bagus banget sih, bagus banget. Ini jadi pengalaman, jadi apa namanya, buku yang tidak bisa dilupakan gitu ya. Hmm. Ada nggak sih ungkapan untuk sang guru ya yang sudah merevisi bukunya berkali-kali? Ya, kami mau mengucapkan terima kasih ya untuk Ibu Anita Ekawati karena atas bimbingannya dan juga telah memberi kami kesempatan ya bisa membuat tugas juga sekaligus bisa membuat karya gitu. Mungkin sebelum-sebelumnya cuma tugas doang gitu kan. Tapi sekarang itu kami bisa melihat bukti fisiknya gitu, bisa launching beneran nih apa yang karya yang kami buat gitu. Jadi terima kasih buat Bu Anita atas kesempatannya juga bimbingannya. Ya, tugas bukan sembarangan tugas gitu ya. Ya, Tugas yang menciptakan karya. Oh, ngomong-ngomong, Ibu Anita ini guru mata pelajaran apa ini? sebenarnya kalau untuk yang berhubungan dengan buku ini itu mata pelajaran mulok. Oh, mulak. Iya, Dan Ibu Anita ini eh yang ngajar muloknya atau beda lagi? yang mengajar. Oh, oke, oke, oke. Ya, semoga jadi ini sih, jadi contoh yang baik untuk teman-teman semuanya, apalagi teman-teman sebayanya. Mungkin ada nggak sih sedikit motivasi dari Mbak Anissa untuk teman-teman yang lain di sana yang masih ada, "Oh, saya juga pengen nih, tapi males, tapi mager, nuangin idenya kemana?" Ada nggak sih coba kasih motivasi untuk kita semua? Mungkin kalau perasaan males atau mager nih biar bikin sesuatu gitu, bikin karya. Sebenarnya semua orang juga punya rasa malas ya, rasa bosan untuk menulis. Soalnya menulis itu kan juga bukan perkara yang mudah ya. Tapi kita harus ingat apa sih gitu tujuan utama kita untuk menulis. Kan selain kita menulis itu kan bisa juga untuk menuangkan perasaan kita, pikiran. Nah, gimana sih caranya dengan kita curhat gitu kan, curhat dengan menulis, kita tuh juga bisa mendapatkan karya. Kalau misalnya masih bingung nih, gimana sih caranya gitu. Aku juga pengen loh buat karya. Nah, kita kan juga punya sosial media nih. Mungkin karyanya itu bisa kita kirimkan lewat sosial media kita gitu kan. Kalau misalnya belum eh, memiliki kesempatan untuk menerbitkan, menurut Nisa ya, untuk sosial media itu juga pengaruhnya sangat besar ya untuk membuat sebuah karya karena eh, cepat gitu untuk menyebarnya. Apalagi misalnya karyanya itu bagus kan, terus relate sama kehidupan sehari-hari, relate sama pembacanya, pasti orang-orang itu suka terus menunggu-menunggu menunggu karya-karya selanjutnya itu sih. Oke, mantap. Itu teman-teman motivasi sedikit dari Mbak Anissa untuk kita semua agar terus bersemangat juga ya. Kita punya banyak sekali tempat untuk menuangkan ide kita dan kita bisa memanfaatkan sosial media kita ya sebaik mungkin gitu. Jangan hanya untuk masa scroll-scroll yang tidak baik, tapi kita Ya. gunakan juga untuk berkarya pastinya. Oke, Mbak Anissa mungkin nanti akan saya tulis link bukunya di Ya. description box ya. Barangkali ada yang ingin membeli gitu secara online atau kepo gitu bisa langsung diklik aja link di bawah ya. Nanti bisa Iya. langsung ada pembeliannya. Dan buat teman-teman semuanya nih jangan lupa like, comment dan subscribe ya. Saya lagi Mbak Anissa, mungkin kita jangan membahas semuanya lebih detail ya. Biarkan semua orang-orang di sana penasaran tentang buku apa sih yang diciptakan oleh anak SMA gitu ya. Apalagi seperti Mbak Anissa masih umurnya muda sekali gitu. Oke, teman-teman semuanya. Dan Mbak Anissa sekali lagi terima kasih banyak Iya. sudah meluangkan waktunya, sudah mau memberikan pengalaman-pengalamannya dan bisa membuat karya sekeren ini. Semoga bisa jadikan contoh sekali lagi ya. Oke teman-teman, kita sudahi saja video kali ini karena buat teman-teman langsung aja dikepoin buku yang dibuat oleh Mbak Anissa.
Di bawah sini ada nanti ditulis di deskripsinya link untuk pembelian buku dari Mbak Anissa. Sekali lagi Mbak Anissa terima kasih banyak nih. Disapa Saya dulu juga terima teman-teman kasih, di Kak. sana. Kalau Oke, semua jangan lupa dikepoin ya bukunya. pasti dong, karena bukunya sangat menarik sekali. Harus beneran. Soalnya tadi sudah di-spill sedikit bukunya, dan itu memang menarik sekali. Apalagi kalimat-kalimatnya ini, apa ya, bagus lah. Pokoknya ini kayak bukan ditulis oleh anak SMA gitu, belum kelihatan. Oke, nanti kita bisa bertemu lagi, Mbak Nisa. Semoga bisa menciptakan buku-buku atau karya-karya selanjutnya ya, Mbak Nisa. Kita tunggu. Sampai jumpa. Semoga kita bisa berjumpa langsung ya, Mbak Nisa. Iya, Makasih. terima kasih, Kakak.